Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bincang-bincang matematika. Jangan bosan. Ya, seperti mbak-mbak, mas-mas, adik-adik bertemu dengan para guru. Setiap saat tidak bosan-bosan. Ya, mudah-mudahan tidak bosan bertemu dengan saya. Ya, dijelaskan seolah-olah itu saja matematika. Bincang-bincang matematika. Mau berbincang-bincang matematika tentang apa yang disebut induktif. Ya. Matematika bersifat deduktif. Induktif itu hanya cara dalam rangka menggapai yang deduktif. Saya ulangi lagi, kalau deduktif itu dari yang umum, generalisasi. Ya senantiasa kita melihatnya itu sesuatu itu dapatkah digeneralisasi. Ya kalau misalnya ada rumus ya, luas daerah segitiga itu setengah alas kali tinggi. Itu berlaku untuk semua segitiga yang manapun begitu. Ya, kalau ada pembatasan, misalnya hanya berlaku untuk segitiga tertentu, tentu ada penjelasan sebelumnya. Ya, seperti juga deduktif itu seperti juga kita mengenal aturan atau rumus ya. Kita mengatakan rumus boleh, aturan juga boleh. Ya. Misalnya dalam segitiga siku-siku atau pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Sebut saja kalau sisi miringnya itu diberi kode C, sisi yang lain diberi kode A dan B, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dan itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Tetapi untuk semua segitiga siku-siku. Nah, sisi miring adalah sisi yang sebut aja di hadapan sudut siku-siku. Sisi yang lain adalah sisi yang lain yang bukan sisi miring itu tadi. Senantiasa berlaku. Ya. Nah, karena ini sudah senantiasa berlaku, kan menjadi ringan di dalam diri seseorang yang belajar matematika. Nah, lalu juga dihafalkan tentunya, dimengerti. Ya, memperolehnya nanti dengan cara induktif. Ya, dimengerti lalu dia hafalkan, oh sisi miring di mana, bisa mencari sisi miringnya dalam segitiga siku di segitiga sikunya dibolak-balik seperti apa, tahu sisi miringnya. Sisi miring adalah sisi yang di hadapan sudut siku-siku. Ketemu sisi miring kuadrat, tuh panjangnya itu C kuadrat, misalnya kodenya C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu aturan itu bersifat deduktif, berlaku untuk semua segitiga siku-siku. Tahu maksud deduktif menjadi sesuatu yang umum. Nah, kalau dari deduktif itu lalu ingin menerapkan bagaimana? Nah, kalau ada suatu segitiga siku-siku, ya, sisi yang bukan sisi miring, itu panjangnya 3 cm dan 4 cm. Berapakah panjang sisi miringnya? Ya tinggal pakai rumusnya. Ya, mau dengan kode yang sama dengan tadi, C kuadrat sama dengan, nah, itu ya. Kalau mau rumusnya, A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, lalu A kuadratnya ambil yang mana? Yang 3 atau yang 4? Kalau A-nya mengambil yang 3 ya 3 kuadrat, yang B yang 4. 4 kuadrat ditambahkan
3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 9 tambah 16 sama dengan 25. Itu tadi C kuadrat. Jadi C itu ketemunya berapa? 5. Ya kan? Gitu. Jadi menghitung lalu menggunakan. Menghitung itu kan contoh kasus. Kalau ada kasus segitiga, siku-siku yang bukan sisi miring itu panjangnya 3 dan 4. Berapakah sisi miringnya? Panjangnya berapa? Nah, ketemunya 5. 5 apa? Satuannya tadi senti, ya senti, 5 senti. Begitu. Ya tentu saja bisa penerapan ini pada segitiga siku-siku untuk memperoleh pemahaman. Dan nanti di dalam memecahkan masalah itu kalau siswa itu jeli loh ini kok ada segitiga sisiku pasti berlaku rumus tadi. Siapa tahu nanti akan digunakan sebagai sarana untuk memperoleh yang lain tapi butuh ya rumus segitiga sisiku untuk mencari suatu sisi. Nah nanti mungkin kalau sudah ketemu sisi ini akan digunakan lagi mencari yang lain. Nah begitu. Nah ini eh, perlu diketahui bahwa matematika itu deduktif. Betapa banyak yang deduktif itu, ya. Misalnya sifat komutatif suatu bilangan. Kalau dalam simbol A ditambah B sama dengan B tambah A untuk setiap bilangan. Apa bilangan asli misalnya atau bilangan yang istilahnya real semuanya. Ya, A tambah B sama dengan B tambah A sifat komutatif. Lalu orang berpikir, kalau pengurangan tidak. Kalau A dikurangi B, tidak sama dengan B dikurangi A. Nah, ini latihan berlogika. Kalau penambahan A tambah B sama dengan B tambah A. Tapi kalau pengurangan A dikurangi B, ya tidak sama dengan B dikurangi A. Ya diambil contohnya satu saja gagal, itu jadi gagal. Misalnya 5 dikurangi 2 kan ketemunya 3. Kalau 2 dikurangi 5, semuanya negatif 3. Tidak sama itu. Ya, 3 dengan negatif 3. Berlakunya rumus itu secara umum untuk semuanya. Kalau kita mencari A tambah B sama dengan B tambah A, nah untuk setiap AB bilangan real, saudara tidak akan menemukan yang satupun yang salah. Gitu. Ya. Kalau menemukan satu saja berarti rumus itu atau aturan itu gagal. Tuh. Ya harus dibatasi kecuali untuk yang salah itu gitu ya. Tapi kalau A ditambah B sama dengan B tambah A, saudara mencari tidak akan ketemu salahnya. Nah, operasi tambah ya itu. Jadi operasi tambah bersifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Operasi pengurangan tidak. Sebab tadi saya beri contoh ada yang gagal, bahkan banyak yang gagal ya. 5 dikurangi 10, ini negatif 5. 10 dikurangi 5, 5. Tidak sama. Gitu. Nah, sekarang bagaimana yang induktif tadi? Ya, induktif tadi itu untuk cara mengajar. Jadi para guru itu saudara-saudara juga semua yang belajar harus tahu bahwa contoh-contoh itu cara belajar. Tapi setiap kali kita, ya, seorang matematikawan, seorang yang ingin pintar matematika, selalu di dalam benaknya itu bagaimana ya bisa diperumum enggak? Itu. Apakah ini bisa berlaku untuk semuanya? Itu. Jadi itu cara memikirkannya. Nah, tadinya dari khusus-khusus tidak apa-apa. Misalnya begini, sekarang dibalik ya. Ketika kita belajar matematika, tentu awalnya itu dengan ya salah satu kekuatannya adalah pola, the power of pattern, ya, kekuatan pola.
Sekarang misalnya the pattern of numbers, ya, pola bilangan misalnya begitu. Nah, awalnya kita mengenalkan kepada anak-anak itu sebenarnya ya tidak sulit-sulit kok ya. Misalnya saja, misalnya saja, eh, 3 ditambah 5 sama dengan 8 ya, gitu. Itu kok, kalau 5 tambah 3 juga 8. Jadi 3 tambah 5 itu sama dengan 5 ditambah 3. Tulis lagi di bawahnya misalnya, atau di sampingnya tidak apa-apa. Ya. 7 tambah 2, nah, berapa anak-anak? Oh, itu ya, 9. Nah, kalau 2 tambah 7, 9. Nah, 7 tambah 2 sama dengan 7 tambah 2 sama dengan 2 ditambah 7. Ya, lalu beberapa itu misalnya ambil lagi 10 tambah 5 sama dengan 5 tambah 10. Terus ada beberapa. Minimal 3 lah itu ya. Lalu kita lihat polanya anak-anak. Itu. Lihat. Anak-anak itu juga percaya kepada guru kok. Ya. Jadi sebelum mereka suka berpikir banyak, lalu kan gurunya tahu itu. Lalu akan membawa. Jadi apa yang menjadi deduktifnya? Ya dengan bahasa anak boleh, bahasa guru boleh, bahasa kesepakatan di kelas boleh. Apa ini? Kalau bahasa Jawa ya dibolak-balik ini, dibolak-balik sama kalau dijumlahkan. Tuh. Nah itu deduktif itu menjadi the rule ya aturan. Jadi tadi berdasarkan pola lalu simpulkan secara keseluruhannya. Nah, para guru kan harus menguasai materi dan mengerti materi. Kemana membawa anak-anak itu di dalam belajar itu seperti itu. Ya, memang tidak semuanya harus begitu. Ya, betul. Tapi banyak sekali yang harus begitu. Ya, supaya tahu bahwa matematika itu deduktif dan juga menjadi ringan di pikiran itu. Karena yang tersimpan adalah aturannya itu. Oh, kalau menjumlahkan dibolak-balik sama. Itu. Ya. Dan itu berlaku untuk bilangan di mana saja keberlakuannya begitu. Nah, lalu menyimpannya di dalam diri kita malah satu titik saja. Oh, bolak-balik sama. Nah, suatu ketika mau dengan istilah itu komutatif, oh itu kan penjumlahan kan komutatif. Maksudnya itu aturan itu. Yang deduktif itu aturannya tadi itu. Ya. Jadi kita kan banyak sekali bicara aturan-aturan atau mengajarkan kepada siswa aturan. Ya, perkalian bersusun, ya, di baris pertama mengalihkan, bilangannya ditulis. Kenapa baris kedua harus menjorok ke kiri? Ya, gitu mengalihkannya. Dan kenapa mengalihkannya dari belakang tidak dari depan? Kan gitu. Ya. Nanti kalau guru yang kreatif bolehkah mengalihkan dari belakang nanti karena ada itu satu cara mengalihkan dengan cepat gitu ya lalu mau dari mana depan depan dulu atau belakang belakang dulu sama saja bisa nanti sistem menyimpan itu langsung dari situ bisa ya nah, ini kan kreativitas tapi dari contoh-contoh juga setiap kali kita mengambil contoh-contoh benar gitu lalu kita buat peraturan aturan yang bersifat semuanya ya itulah deduktif. Jadi mengajarkan matematika itu induktif itu hanya satu cara. Banyak sekali, ya banyak sekali. Kita mau mengajarkan tadi rumus Pitagoras itu, ya juga kita ambil bilangan-bilangannya. Sisinya bahkan kalau ada kertas berpeta itu diambilkan yang mudah-mudah. Sisinya 34 supaya nanti ketemunya 25 ya ketemu posisinya 68 ketemunya nanti 10. Nah, guru tentu tahu ada tigaan Pitagoras. Ya. Awalnya tidak harus dengan rumus, tapi aturannya adalah ya, sisi miring itu kalau dikuadratkan, gitu kan? Ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah.
kuadrat di sisi yang lain pada segitiga siku-siku itu aturannya. Itu deduktifnya. Ya, mencapai deduktif itu kadang pakai pola-pola itu. Terus saja seperti itu. Tidak harus dengan formal kalau di sekolah dasar apalagi harus dengan simbol-simbol tidak, tapi aturannya itu yang penting. Nah, sekian saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.